Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi bareng Langga. Kali ini kita dalam segmen High Talks, Let's Talks. Oke guys, semoga teman-teman sehat selalu dimanapun berada. Kali ini kita akan ngobrol bareng sama Komandan Rescue Human Initiative yang udah bareng kita tentunya. Sekaligus beliau sebagai Ketua Skuad Penanggulangan Bencana Nasional. Oke guys, untuk langsung aja ya, kita kira-kira mau ngobrolin apa aja. Kita bareng-bareng karena beliau juga udah datang di sini, nyempatin waktunya buat kita semua. Dan, apa kabar Dan? Alhamdulillah baik. Komandan Subur kita panggilnya ya, karena beliau memang selalu Dipanggil komandan. Panggil komandan. Iya, Dan makanya ini alhamdulillah banget beliau berkenan bareng kita ngobrol-ngobrol. Kita sikat aja langsung guys. Dan kalau kita lihat kan aktivitas sendiri banyak banget ya Dan ya. Ngomong-ngomong Dan, udah sejak kapan sih gabung di dunia kemanusiaan Dan? Kalau bicara di dunia kemanusiaan ya saya semenjak dari SMA. Wow, Itu SMA sebenarnya guys. saya di SMA itu ada namanya pencinta alam ya. Pecinta alam. Nah, pencinta alam. Nah itu dari situ saya terbangun. Akhirnya kalau pendakian ada orang hilang, saya paling duluan mendaftar untuk pencarian. Itu dari situ akhirnya saya mendaftar dan belajar tentang kerelawanan dan kemanusiaan itu. Ya dari tahun 85-an lah. 87 luar biasa, mungkin Anda belum lahir. Disebutin cluenya guys. Itu awalnya apa tuh Dan? Yang pengen tiba-tiba apa langsung naik gunung aja apa gimana hal dasarnya awal pengen jadi pencinta alam deh ya tadi ngomongnya gitu. Ya, dari hobi juga sih sebenarnya, dari hobi dan kesenangan kayak udah nyaman seperti ini, makanya ya saya teruskan hingga saat ini seperti itu. Hingga saat ini ya Dan Iya. ya. Berarti dari hobi awalnya terus kemudian ditekuni sampai sekarang aktif di dunia kemanusiaan ya Dan ya. Betul ya. Nah, terus kemudian kalau bicara dunia kemanusiaan Dan ya, tadi di opening juga kita udah sempat singgung bahwa sekarang lagi banyak bencana. Kalau turun bencana mana aja udah nggak bisa dihitung ya. Saking banyaknya ya Dan ya. Saking banyak ya. Ya kalau dihitung-hitung di Indonesia sendiri dari Aceh sampai Papua, saya udah jelajahin semua. Bahkan ya kita diamanahkan menjadi relawan internasional. Ya beberapa negara di Afrika, misalnya Somalia, Ethiopia, Kenya, Kamerun. Nah terus di Bangladesh sebenarnya gempa Nepal yang cukup dahsyat ya. Terus di badai Haiyan di Filipina dan kemarin penugasan untuk misi kemanusiaan di Bangladesh. Luar biasa guys, dari Indonesia, dari Sumatera sampai Papua tuh udah semua. Terus tadi disebutin juga Nepal. Jadi memang pengalamannya sangat luar biasa guys. Nah, Dan kalau tadi disebutin bahkan sampai berbulan-bulan tuh Dan di lokasi. Pasti kan sebagai manusia tuh kita akan merasa bosan Ya, atau ya. mungkin letih, lelah. Ada tips-tipsnya Dan? Kita setiap hari ada aktivitas, itu yang kita tidak buat bosan karena ada aktivitas. Misal hari ini sampai jam ini dari gitu, paling kita berbagi untuk istirahatnya aja. Nah itu yang membuat kejenuhan hilang atau kebosanan hilang ya karena banyaknya aktivitas. Ya pada intinya sih namanya tim rescue ya, kadang-kadang di Human Initiative jadi waktu musim banjir ya kadang-kadang jam 2 malam, jam 5 pagi ya, atau jam berapapun kita harus siap. Kadang-kadang kita baru pulang sampai rumah, tiba-tiba Pak ini ada yang dievakuasi, kita berangkat. Itu konsekuensi kita sebagai seorang rescue dan seorang SAR gitu. Itu yang harus selalu siaga ya. Menarik nih guys. Komunikasiin ke keluarga gimana Dan? Ya alhamdulillah sih untuk komunikasi mereka memahami luar kerjaan biasa, kita guys. dari mengawal ya. Kemudian ya yang di rumah juga dulu kan pencinta alam juga jadi Oke, sehati. sehati. Seperti itu kayaknya. Siap. Sangat menarik Dan. Lanjut lagi ya Dan ya. Siap. Oh, guys, tadi kalau kita udah dengerin juga tentang komunikasi dengan keluarganya ya guys ya. Nah, kira-kira kita pengen tahu juga kan tadi major activity sekarang di Human Initiative ya Dan ya. Ya. Gimana ceritanya tuh bisa sampai sekarang tergabung di squad PB dan kemudian squad-squad yang lainnya Dan? Gitu. Kenapa terbentuknya squad dan saya inginkan squad itu ada? Karena kalau kita flashback ke belakang ya di kebencanaan saya ketemu seorang relawan gitu ya. Ini cerita sedikit nggak apa-apa ya? Silakan Dan. Ya, kita ketemu seorang relawan. Nah, saya nggak kenal relawan itu siapa. Di lapangan ya ini. Di ya? lapangan ya realnya ya. Oleh sebab itu squad ini coba kita supaya mengenal relawan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita sudah tidak kenal ya tadi, kita tidak otomatis kita tidak tahu kompetensi atau keahliannya. Oke. Ya, otomatis kita susah dong kalau ini. Makanya squad bagaimana kita mengetahui kompetensi itu terdata di kita. Oh, oke. Selanjutnya, kalau kita tidak tahu kompetensi dan keahlian mereka, kita tidak bisa bersinergi, kolaborasi, gitu loh. Makanya squad ini bagaimana kita bisa bekerja sama, menjalin kerjasama ya,
kolaborasi, ya, terusnya paling inti di dalam kolaborasi itu mencari data. Ya, kalau dulu kita kadang-kadang mencari data, kita harus turun sendiri. Berapa luas yang harus kita data gitu kan? Kalau itu di squad lah di sini kekuatannya mencari data dan asesmennya yang lebih kuat, sehingga kita tidak dikatakan kita kalau misalnya dapat data diklarifikasi dulu. Kita sudah kadang-kadang nggak begitu. Jadi mereka masing-masing di daerah itu memberikan informasi data, misal kekurangannya apa, kelebihannya apa gitu. Misalnya Pak di sini kurang ada medis, kita udah tahu gitu. Nah itulah kenapa squad didirikan sebagai wadah atau perkumpulan. Itu juga di awal ada berapa tuh, dan 2017 tadi gabung sampai sekarang udah berapa anggota NGO atau lembaga yang tergabung di squad, dan ya kalau yang pertama itu saya kurang lebih ya 5 sampai 10 lah. Yang awal ya? Awalnya yang awal 5 sampai 10. 2010. Kita juga nggak tahu juga waktu itu lembaga mana aja ya. Terus akhirnya yang sekarang terdata ya banyak sih yang belum terdata. Itu hampir 86 lembaga di Indonesia komunitas. 86 Se-Indonesia. Se-Indonesia. Bukan se-Indonesia sih, sampai lembaga-lembaga itu memang lembaga nasional dan internasional. Ngomong-ngomong tadi, dan squad ada 86 ya guys ya, tadi kita Ya. masih ingat 86 itu kan banyak karakter, banyak watak, banyak sifat. Tips buat ngordinirnya, dan atau gimana sih cara ngordinirnya? Jadi gini, di squad ini di kebencanaan ya, kalau kita kembali ke bencana itu ada 8 klaster. Nah itu dari kayak saya bicara lagi kalau relawan tadi ya, relawan kalau misalnya kita rekrut, kita daftar, kita data, itu kita lihat keahliannya di mana. Kita tidak memaksakan seorang relawan itu harus ikut SAR, ikut ini, ikut itu gitu. Cuman kita lihat keahliannya, dari situlah kita bina untuk memperkuat kompetensi mereka. Misalnya di SAR, ya udah kita gabung sama Basarnas, kita perkuat tentang SAR-nya. Kalau misalnya dia suka masak, ya jangan ke SAR dong, ke dapur gitu loh. Kita perkuat dapurnya. Situ ada PMI, ada Tagana, ada macam-macam ya, lembaga-lembaga bisa bikin dapur umum yang masak kira-kira yang 200, 300 sampai 1000 langsung masak, bro. Ya itu ya kalian mereka. Begitu juga dukungan sosial, Pak saya suruh main dengan anak-anak, sudah masuk ke dukungan sosial ya. Begitu. Nah itu baru kita kembangkan. Dan kita tujuannya sama. Saya tekankan tujuan kita sama. Kita saling bantu, saling support, saling menutupi. Itu yang di lapangan. Bahkan saya katakan sendiri bahwa relawan ini tidak ada orang yang hebat. Tidak gua nih yang hebat, gua nih paling jago, nggak ada seperti itu. Kita sama. Karena kita orang. Kita kekurangan pasti ada. Kalau pembagian area kan kadang misalkan ada tim dari NGO atau lembaga A udah di sini nih. Itu juga diatur di squad. Biar juga sih. Okay. Nah, kalau di squad itu sebenarnya nggak baku ya. Kayak misalnya seragam ya. Walaupun kita ada seragam squad atau kaos squad, itu sebagai buat ganti aja sebenarnya. Tapi di lapangan saya instruksikan semua lembaga NGO dan komunitas itu saya harapkan mempunyai identitas masing-masing, seragam masing-masing. Saya nggak mau loh ini squad, enggak. Oh, biar kelihatan kolaborasinya gitu kali. Jadi kita rupanya NGO HI bisa apa ini. Cuman ya squad ini sebagai wadah dan berkumpulnya suatu relawan itu. Relawan. Wisma Atlet nih barusan nih, menarik. Di sana ngapain aja sih, Dan? Terus di sana timnya gimana? Koordinasinya juga gimana? Apakah ada kendala atau lancar-lancar aja? Ya, alhamdulillah sih selama koordinasi kita bagus dengan gugus tugasnya dan satgas di sana ya. Kebenaran di squad ini sebagai pendukung gugus tugas ya di pemerintah ya. Nah terus kalau untuk di Wisma Atlet sendiri ya terus terang kita dengan bantuan apa? Karena terus terang mereka tuh sehari 8 jam habis itu pakai hazmat. Gimana rasanya gitu. Dengan sekarang bisa sampai 100 sampai 150 per orang. Makanya kita sebagai dukungan moral pada mereka ya, sebagai motivasi dan menghilangkan kejenuhan, kita cuma memberikan makanan pendamping lah. Misalnya kemarin pas 1 bulan Ramadan dengan kita ya udahlah habis turun kita kasih makanan lah. Misalnya kalau belum puasa kan kita tajil lah istilahnya gitu kan. Ramadan selama sebulan tuh kita berikan. Misalnya ada somai, ada bakwan, ada bakso. Sambil kita dengerin musik lah. Ya sambil makan. Itu belum fresh mereka sampai nangis terima kasih. Bahkan setelah sesederhana itu ya, Dan. Sederhana. Tapi benar-benar berarti buat mereka. Bahkan gitu. Mereka sampai menangis pas Idul Fitri itu menangis. Saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman relawan katanya. Kenapa saya terima kasih? Karena terus terang saya nggak bisa pulang ke rumah, nggak bisa berkumpul keluarga. Guys. Tapi di sini ada makanan, misalnya orang Palembang saya bikin pempek, saya kayak di rumah sendiri. Nah itu luar biasa. Dan
pesan-pesan dan untuk teman-teman inisiator di Human Initiative atau bahkan di seluruh Indonesia teman-teman relawan apa Dan? Kalau jadi relawan, jadilah seorang relawan. Resapi dulu arti relawan, baru jadi relawan. Yang kedua, kerjakan sesuai kemampuan. Kompetensi apa yang mereka kerjakan itu. Jadi kita juga untuk mengurangi risiko juga. Ya, terusnya jalan masih panjang, ilmu harus dicari. Jangan bosan mencari ilmu, ya. Terus motivasi karena perjalanan kita masih panjang. Seperti itu. Ya, terus semangat aja. Baik. Jangan bosan dan malu untuk terus menuntut ilmu ya Dan ya. Betul, itu intinya. Oke, Dan Subur makasih banyak Terima kasih. kesempatan pagi ini. Guys, kalau bisa kita rangkum tadi kita dari awal sampai akhir. Yang pertama kalau di dunia kemanusiaan atau kerelawanan atau yang sedang kita geluti sekarang ya Dan ya. Yang pertama harus ditancapkan adalah dengan hati ya Dan ya, supaya kita saling support dan juga bisa istilahnya kita senang maka kita akan membawa kebahagiaan untuk teman-teman juga. Ya, untuk orang lain. Untuk orang lain juga. Yang kedua, kolaborasi. Jadi karena memang kolaborasi ini adalah kunci, terutama zaman saat ini ya. Kunci. Yang ketiga, kompetensi. Jangan sampai kompetensi itu terlupakan gitu ya Dan ya. Dan yang keempat, pastikan fisik teman-teman dan niat kalau mau jadi relawan tuh harus tetap baik, fit dan optimal. Oke, intinya makasih banyak udah ngikutin kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang jelas, kalau yang pernah kenal Komandan Subur di lapangan, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe apabila belum di channel ini. Buat teman-teman semua yang sudah ngikutin channel ini dari awal sampai akhir, jangan sungkan-sungkan klik share agar kita lebih bahagia dan lebih sering share video ke teman-teman semua. Makasih banyak, terima kasih. Sampai jumpa lagi di High Talks, Let's Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.